Selamat pagi, selamat beraktivitas dengan penuh semangat di dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta salam sehat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat melalui kuasa dan Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Zakaria sebagai nabi tidak kompromi dengan dosa, melainkan ia setia pada perintah Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, serta melaksanakan hukum yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Zakaria juga menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sesamanya. Akan tetapi umat Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan, sehingga menyakitkan hati Tuhan. Maka Tuhan membuang umat Israel dari hadapannya dan tidak menerima ibadah ritual yang mereka lakukan. Itulah sebabnya Allah mengutus Zakaria untuk berfirman kepada mereka. Firman Tuhan melalui Zakaria sangat keras untuk mengingatkan orang Israel bahwa mereka tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu karena dari dorongan hati. Tetapi mereka melakukan segala sesuatu demi diri mereka sendiri, dan tidak ada kerelaan berkorban untuk Tuhan, serta tidak ada kerelaan untuk melakukan segala sesuatu dengan didorong oleh motivasi yang sejati untuk Tuhan. Sehingga Allah tidak menyukai ibadah mereka, di mana umat Tuhan hanya taat menjalankan ritual-ritual agamanya, namun mereka tidak memperhatikan bagaimana kehidupan di sekitarnya. Artinya mereka rajin beribadah, puasa, membaca Torah, tapi mereka tetap mementingkan diri sendiri dan tidak mau melaksanakan apa yang mereka pelajari untuk berbagi sesamanya, khususnya orang miskin, janda, juga anak yatim. Lalu apakah yang harus dilakukan orang Israel agar Tuhan kembali memperkenankan mereka? Mereka harus melaksanakan hukum atau perintah Tuhan dengan menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada sesamanya. Yang pertama, jangan menindas janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin. Allah dengan tegas lewat Nabi Zakaria mengingatkan kita sebagai umat percaya dengan tidak menindas orang lemah dan memanfaatkan posisi lemah orang lain, atau tidak mengambil hak orang lain. Tetapi Tuhan menghendaki supaya saling mendoakan, saling menolong, saling mengasihi, seperti yang dilakukan seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Dia banyak berbuat baik, memberi sedekah, dan banyak janda-janda menangis sambil menunjukkan baju-baju yang pernah dijahit oleh Tabita semasa hidupnya. Ini adalah luar biasa, di mana Tabita menjalankan ajaran agama yang baik serta melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia tidak pelit berbagi. Dia menunjukkan kasih sayang kepada setiap orang. Inilah merupakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan taat jalankan ibadah, tapi tidak ada apa-apa yang nyata. Janda, yatim, orang miskin, dan orang asing adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memperhatikan agar layak hidup. Dan ini juga ditekankan oleh Allah pada kita dan juga Yesus dalam Yohanes 12 ayat 8a. Orang-orang miskin selalu ada pada kita. Dan Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya,
bahwa kita sebagai pengikut Kristus, maka tetap hidup bersama-sama dengan orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda. Maka dari itu kita wajib menolong atau mengasihi mereka. Yang kedua, jangan merancangkan kejahatan dalam hati terhadap sesama. Tuhan mengetahui apa yang kita rancang, baik yang jahat maupun yang baik. Apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, jangan pernah kita balas dengan sebuah kejahatan, tetapi kita harus membalasnya dengan kebaikan. Dan jangan pernah kita beri kesempatan hal yang jahat menempeli hati kita, melainkan pikirkanlah dan rancanglah kebaikan kepada orang lain. Sebab jika kita merancang kejahatan, akan menimbulkan kebencian dan rasa iri hati. Benci dan iri hati adalah suatu hal yang tidak baik, namun memecah belah dan bisa mencapai kehancuran. Karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, marilah kita menunjukkan dan melaksanakan hal-hal yang baik lewat kasih sayang. Kita harus mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Apalagi saat ini masalah pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Tetangga, teman, saudara kita banyak yang sudah mengalami pergumulan dan masalah yang pelik dan berat. Kita diingatkan dan ditugaskan untuk membantu mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak boleh berpangku tangan, apalagi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, pakailah kami terus dan selalu memperhatikan dan peduli dengan sesama, sehingga kehidupan kami jadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkanlah. Yang sedang dalam pergumulan, Engkau kuatkan. Yang sedang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.